Bule Rusia ditinggal sang kekasih di Bali. Saat hati hancur, ia justru temukan cinta atau takdir baru. Namun sebuah rahasia mengejutkan mengubah segalanya. Beberapa hari setelah pertemuan tegang dengan Mikhail, suasana di homestay Arya terasa semakin berat. Warga desa memang sudah tahu ada masalah, tapi mereka memilih diam. Mereka menghormati Arya dan keluarganya, tapi juga takut jika masalah itu melibatkan orang asing berbahaya. Alina lebih banyak mengurung diri di kamar. Setiap kali mendengar suara motor besar lewat, tubuhnya langsung menegang. Arya selalu mencoba menenangkannya, tapi ia sendiri merasa semakin terhimpit. Ada sesuatu yang selama ini ia sembunyikan, dan rahasia itu mulai terasa seperti bom waktu. Malam itu, setelah makan malam bersama keluarga, Arya mengajak Alina duduk di teras. Bulan purnama terlihat jelas, menerangi halaman dengan cahaya pucat. Alina duduk bersandar di kursi kayu, matanya kosong. "Alina," kata Arya pelan. Alina menoleh. "Yes." Arya menelan ludah, seakan mencari keberanian. "There is something. I must tell you." Alina menatapnya penuh tanda tanya. "What is it?" Arya menarik napas dalam. "Mikhail. I know him. Not just from now. I met him years ago." Alina terkejut. "What? Who?" Arya menunduk. 3 years ago, I worked in Jakarta. I was translator for some foreign businessmen. Mikhail was one of them. At that time, I don't know he has mafia. But I see something bad. Drugs. Weapons. Alina membeku. "And you? Involved that?" Arya menggeleng cepat. "No more. But I help police. I give information. After that, I run away. Come back Bali. That's why I live simple. Hide." Alina menatapnya dengan mulut sedikit terbuka. Ia tidak pernah membayangkan Arya yang tenang dan sederhana itu punya masa lalu berbahaya. "So, that's why Mikhail Chamehere," gumam Alina. "Not just for me, but also for you." Arya terdiam lama, lalu mengangguk pelan. "Yes, he want revenge, and might use you to hurt me." Alina menutup wajah dengan kedua tangannya. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Semua terasa semakin rumit. Ia pikir masalahnya hanya soal hubungan toksik dengan Mikhail. Ternyata Arya juga punya ikatan masa lalu dengan pria itu. "Why you don't tell me earlier?" Alina bergetar. Arya menatapnya dalam. "Because I afraid. If you know, maybe you live. Maybe you think I dangerous." Alina tidak langsung menjawab. Ia merasa bingung, takut, tapi juga ada rasa kasihan. Arya bukannya sengaja menyembunyikan, ia hanya takut kehilangan. Malam itu mereka tidak banyak bicara lagi. Alina masuk ke kamar lebih dulu, meninggalkan Arya sendirian di teras dengan wajah muram. Hari-hari berikutnya, ketegangan makin terasa. Mikhail mengirim pesan singkat ke Alina. "Chose, come back with me, or watch him destroy it." Pesan itu membuat Alina gemetar. Ia mulai mempertimbangkan untuk menyerahkan diri demi menyelamatkan Arya dan keluarganya. Namun setiap kali melihat mata Arya yang penuh keyakinan, ia tidak sanggup. Suatu pagi, saat mereka berbelanja di pasar kecil, seorang pria asing mendekat. Ia berbicara dalam bahasa Inggris dengan nada rendah. "Miss Alina, I can help you. Meet me tonight at the beach." Alina bingung. Pria itu lalu pergi begitu saja. Arya tidak sempat mengejarnya. Malamnya, Alina tidak bisa tidur. Kata-kata pria itu terus terngiang. Ia merasa seperti mendapat secercah harapan, meski samar. Ia lalu memberanikan diri keluar tanpa sepengetahuan Arya. Pantai malam itu sepi. Hanya suara ombak dan cahaya bulan. Alina berjalan pelan, matanya mencari sosok pria asing tadi. Dan benar, ia melihatnya berdiri di dekat perahu nelayan. "Who are you?" tanya Alina. Pria itu menatapnya serius. "I work for police. Undercover. We watch Mikhail long time.
but we need proof. You can help. Alina terperangah. Me? Yes. You are the only one who closer to him. If you give us evidence, we can arrest him. And you free. Alina menggigit bibir. Hatinya bimbang. Ia ingin bebas, tapi ia juga takut. Jika Mikhail tahu, hidupnya bisa tamat. Tanpa sadar, Arya sudah membuntutinya dari belakang. Ia keluar dari semak-semak, wajahnya tegang. Alina, what are you doing? Alina terkejut. Arya. Arya menatap pria asing itu dengan curiga. Who are you? Why talk to her? Pria itu menunjukkan kartu identitas cepat, lalu menyimpannya lagi. I told her. Police. Undercover. You better not get in the way. Arya menggeram. Police or not, don't drag her. She suffer with me. Pria itu menatap Arya lama, lalu pergi tanpa bicara lebih banyak. Alina berdiri di antara keduanya, bingung dan cemas. Setelah pria itu pergi, Arya menatapnya penuh kekecewaan. You hide from me? You go alone. It's dangerous. Alina menunduk. I'm sorry. I want to end this. For you. For me. Arya menghela napas berat. Ia tahu niat Alina tulus, tapi cara itu bisa membahayakan nyawanya. Beberapa hari kemudian, situasi makin memanas. Orang-orang Mikhail makin sering terlihat. Arya mulai menyiapkan kemungkinan terburuk. Ia menyembunyikan Alina di rumah saudaranya di desa sebelah. Namun sebelum ia sempat memastikan segalanya aman, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Saat malam menjelang, homestay Arya didatangi polisi sungguhan. Mereka membawa surat perintah penangkapan. Arya dituduh terlibat jaringan perdagangan internasional bersama Mikhail. Alina kaget setengah mati. Ia berlari ke depan pintu. No, he is not. He is helping me. Namun polisi tidak mendengarkan. Arya digiring keluar dengan tangan terborgol, wajahnya pasrah. Sebelum masuk ke mobil, ia menoleh sebentar ke arah Alina. Tatapan matanya jelas. Percaya aku. Air mata Alina mengalir deras. Dunia seakan runtuh di hadapannya. Dalam hati, ia mulai bertanya, siapa sebenarnya yang bisa ia percaya? Mikhail yang jelas berbahaya, polisi yang muncul dengan janji samar, atau Arya yang penuh rahasia masa lalu? Malam itu udara Bali terasa lebih pengap dari biasanya. Angin tidak banyak berhembus, hanya suara jangkrik dan gemericik air kecil di halaman homestay yang terdengar. Arya duduk di kursi kayu depan rumah, matanya terus mengawasi jalan kecil di depan. Ia tahu surat ancaman dari Mikhail bukan sekadar gertakan. Di dalam kamar, Alina mondar-mandir dengan wajah pucat. Setiap kali ia menoleh ke jendela, bayangan Mikhail seakan muncul. Jantungnya berdegup cepat, seakan tubuhnya tahu sesuatu buruk akan terjadi. Arya, panggilnya lirih dari pintu. Arya menoleh. Yes, Maib. Iswold live Bali, kata Alina dengan suara lemah. I don't want to bring trouble to you. Arya menggeleng pelan. No more. If you run, he follow. If you stay, he help. My family help. Alina menatapnya lama. Ada keyakinan dalam suara Arya, tapi juga ada ketegangan yang tidak bisa ia sembunyikan. Keesokan harinya, Arya membawa Alina ke pasar pagi. Mereka berpura-pura berbelanja seperti biasa, tapi Arya lebih banyak menoleh ke sekitar. Benar saja, dua pria asing yang kemarin bersama Mikhail terlihat berdiri di sudut pasar. Tatapan mereka tajam, mengikuti gerak-gerik Alina. Arya langsung menarik tangan Alina. Back! Now! Katanya singkat. Mereka kembali ke homestay dengan tergesa. Arya langsung menutup gerbang kecil dan berbicara dengan ayahnya. Alina tidak mengerti bahasa Bali, tapi dari ekspresi keduanya, ia tahu situasinya serius. Arya kemudian duduk di samping Alina. Listen, Mikhail not only bad boyfriend. He, mafia, illegal business. He want to use you. Alina terkejut. What? Use me? How? Arya menunduk sebentar, lalu berkata, Money.
Document. My Farhide. Please not look for tourist. UASI target. Kata-kata itu membuat Alina merinding. Ia ingat bagaimana Mikhail selalu mengatur paspor dan rekening bersama mereka di Rusia. Ia baru sadar sekarang. Semua itu bagian dari permainan Mikhail. Hari-hari setelah itu penuh ketegangan. Mikhail tidak muncul langsung, tapi orang-orangnya sering terlihat di sekitar desa. Arya dan keluarganya mulai berjaga bergantian. Di tengah ketakutan itu, hubungan Alina dan Arya makin dekat. Malam-malam panjang mereka habiskan dengan duduk di teras, berbicara tentang kehidupan masing-masing. Alina bercerita tentang masa kecilnya di Rusia, tentang ibunya yang selalu mengajarinya untuk kuat, meski ia sendiri merasa gagal menjalani nasihat itu. Arya pun bercerita tentang keluarganya, tentang bagaimana ia sebenarnya berasal dari keluarga besar yang cukup terpandang di Bali, tapi memilih hidup sederhana mengelola homestay. Why? Tanya Alina suatu malam. Why not life, Rich? Arya tersenyum samar. Because money not everything. My brother take all. Icho se peaje. Alina menatapnya lama. Ia baru menyadari betapa berbeda Arya dengan Mikhail. Jika Mikhail haus uang dan kekuasaan, Arya justru memilih menjauh dari itu semua. Namun, kedamaian itu pecah ketika Mikhail akhirnya datang langsung. Suatu sore, saat Arya sedang menjemur pakaian, suara motor besar berhenti di depan homestay. Dua pria asing turun lebih dulu, lalu disusul Mikhail dengan kacamata hitamnya. Alina, suaranya menggema dari luar pagar. I know you are Tere. Arya segera berdiri, wajahnya tegang. Ayahnya keluar, mencoba menenangkan, tapi Mikhail mendorong pagar kecil itu dengan kasar. Alina muncul di pintu, tubuhnya gemetar. Melihatnya, Mikhail tersenyum miring. Tere you are. My sweet Alina. Go away, Mikhail. Teriak Alina dengan suara bergetar. Mikhail melangkah maju. You think you can hide with this local boo? You think he can protect you? Don't be stupid. You belong with me. Arya berdiri di depan Alina, menahan dada Mikhail. She not want you. Go. Mikhail menatapnya dengan sinis. And who are you? Sampor villager. You don't know who you are messing with. Arya tidak bergeming. Ino. Andy not afraid. Ketegangan memuncak. Pria asing di belakang Mikhail mendekat, seolah siap menyerang. Namun ayah Arya memanggil beberapa tetangga. Dalam hitungan menit, beberapa pria desa datang, berdiri di sekitar homestay. Mikhail menatap sekeliling, wajahnya kesal. Fine. This is not over. Alina, you will commit to me. One way or another. Ia lalu pergi dengan geram, meninggalkan ancaman di udara. Alina jatuh terduduk setelah mereka pergi. Air matanya mengalir deras. Arya, what should he do? He want to stop. Arya berlutut di sampingnya. We think together. You're not alone. Malam itu, Alina sulit tidur. Ia tahu Mikhail tidak akan berhenti begitu saja. Namun, ia juga tahu ada sesuatu yang berbeda sekarang. Ia tidak lagi sendirian. Arya dan keluarganya sudah menjadi pelindung, bahkan tanpa diminta. Di dalam hatinya, muncul rasa bersalah. Ia takut keberadaannya akan membahayakan mereka. Tapi di sisi lain, ia juga merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, sebuah ikatan yang lebih dalam dari sekadar rasa aman. Di saat-saat sunyi itu, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini awal dari cinta baru, atau justru awal dari bahaya yang lebih besar? Hari-hari Alina di homestay Arya berjalan lebih tenang setelah pertemuannya yang menyakitkan dengan Mikhail di Legian. Ia mulai terbiasa dengan rutinitas sederhana, bangun pagi, membantu menyiapkan sarapan untuk tamu, membersihkan halaman, lalu berjalan ke pasar bersama Arya untuk membeli kebutuhan. Kehidupan itu jauh berbeda dari yang biasa ia jalani di Rusia, di mana hampir semua serba cepat dan dingin. Di sini, semua terasa hangat dan pelan. Orang-orang di pasar menyapa dengan ramah meski ia orang asing. Mereka tidak peduli ia berantakan atau tidak, yang penting ia tersenyum kembali.
Arya menjadi sosok penting setiap hari. Ia tidak banyak bicara, tapi selalu ada saat Alina butuh. Suatu sore, mereka duduk di tepi sawah setelah bekerja. Matahari perlahan tenggelam, udara lembab dan hangat. Alina menatap hamparan hijau, lalu bergumam, "I never feel PH like this." Arya hanya mengangguk. "Bekausa, here, no lie." Alina terdiam. Kata itu langsung mengingatkannya pada Mikhail. Semua yang ia jalani bersama pria Rusia itu kini terasa seperti kebohongan besar. Meski ia mulai menemukan kenyamanan, luka itu belum sepenuhnya sembuh. Malam-malam tertentu, ia masih terbangun dengan air mata, mimpi buruk tentang Mikhail yang meninggalkannya kembali berulang. Arya sering menemukannya duduk di teras sendirian. Ia tidak pernah memaksa bicara, hanya duduk menemani. Namun, sebuah kejadian tak terduga membuat luka itu terbuka kembali. Suatu siang, Alina sedang berjalan sendiri ke minimarket tidak jauh dari homestay. Saat keluar, ia melihat sosok yang paling ingin ia hindari, Mikhail. Ia berdiri dengan santai di seberang jalan, mengenakan kacamata hitam, rokok terselip di bibir, ditemani dua pria asing berwajah keras. Tatapan Mikhail langsung mengarah ke Alina, dan senyumnya muncul. Senyum yang membuat darah Alina berdesir, bukan karena rindu, tapi karena takut. "Alina," panggilnya dengan suara sinis. Alina langsung berbalik, berjalan cepat. Tapi langkah Mikhail lebih panjang. Dalam hitungan detik ia sudah berdiri di sampingnya. "Kau pikir aku tidak tahu kau masih di sini?" bisiknya. "Aku tahu semua." Alina menepis tangannya. "Leave me alone, Misha." Mikhail tertawa kecil. "Oh, come on. Don't be dramatic. Aku hanya ingin bicara. Kau tahu, aku bisa memaafkanmu. Kita bisa mulai lagi, kalau kau mau." "Memaafkan?" Alina menatapnya tajam. "Kau yang selingkuh, kau yang meninggalkan aku." Mikhail mendekat, suaranya lebih rendah. "Kau tidak paham. Aku punya rencana besar di sini. Bisnis. Uang. Aku butuh kau untuk itu. Dan kau harus ikut, karena tanpa aku, kau bukan siapa-siapa." Wajah Alina pucat. Ia merasakan ancaman terselubung. "Aku tidak mau terlibat apapun denganmu." Mikhail tersenyum miring. "Kita lihat nanti." Ia melangkah pergi, meninggalkan aroma rokok dan rasa takut yang menempel di tubuh Alina. Malam itu, Alina menceritakan semuanya pada Arya. Wajah Arya menegang. "You not safe," katanya singkat. Aku harus pergi dari sini." Suara Alina bergetar. Arya menggeleng. "No more. You safe here. I protect." Alina ingin percaya, tapi hatinya masih digelayuti cemas. Hari-hari berikutnya, Mikhail benar-benar muncul kembali di sekitarnya. Alina beberapa kali melihatnya dari kejauhan, seolah mengawasi. Ia tidak pernah datang ke homestay, tapi selalu muncul di tempat-tempat yang sama dengan Alina. Arya sadar keadaan makin gawat. Ia mulai lebih sering menemani Alina, bahkan menolak tamu lain hanya untuk memastikan ia tidak sendirian. Namun, di tengah situasi tegang itu, ada hal yang membuat hati Alina berdebar berbeda. Ia mulai memperhatikan Arya lebih dekat. Cara ia tersenyum malu-malu saat bercanda, cara ia bekerja keras tanpa mengeluh, dan cara ia selalu menempatkan orang lain di atas dirinya sendiri. Suatu sore, saat mereka membersihkan halaman homestay, Alina memberanikan diri bertanya, "Arya, why you always help me? I'm stronger." Arya menatapnya sebentar, lalu kembali menyapu. "Because you need help. Because you kind. And I don't like see people cry." Alina terdiam, hatinya hangat sekaligus bingung. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah perasaan ini sekadar rasa aman atau sesuatu yang lebih? Di saat yang sama, bayangan Mikhail masih menghantui. Beberapa hari kemudian, saat Alina sedang menjemur pakaian, seorang pria asing datang membawa pesan. Ia menyerahkan amplop kecil, lalu pergi tanpa banyak bicara. Alina membukanya dengan tangan gemetar. Isinya hanya secari kertas dengan tulisan singkat,
Meet me tomorrow night. If you don't, you do regret it. Tidak ada tanda tangan, tapi Alina tahu betul siapa pengirimnya. Ia langsung menunjukkan surat itu pada Arya. Wajah Arya memerah menahan emosi. Dangerous, katanya pelan. Aku tidak tahu harus bagaimana, suara Alina bergetar. Aku takut dia akan melakukan sesuatu. Arya menatapnya dalam. Don't go. Stay here. Protect. Untuk pertama kalinya, Alina menangis bukan hanya karena takut, tapi juga karena merasa ada orang yang benar-benar peduli padanya. Ia merasakan perbedaan besar antara pria yang menghancurkannya dan pria yang berusaha melindunginya. Namun, dalam hati kecilnya, muncul ketakutan lain. Bagaimana jika ia menyeret Arya ke dalam bahaya? Bagaimana jika kehadirannya justru membawa masalah bagi keluarga itu? Malam itu, Alina tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang, menatap ponsel dan surat itu bergantian. Pikirannya penuh pertanyaan. Harus lari atau bertahan? Di luar kamar, Arya duduk di teras, berjaga. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok, tapi satu hal jelas, ia tidak akan membiarkan Alina sendirian lagi. Pagi di homestay Arya terasa berbeda bagi Alina. Ia terbangun bukan karena dering ponsel Mihail, bukan juga karena suara gaduh dari bar hotel, melainkan karena suara ayam berkokok dan aroma kopi hitam yang diseduh di dapur kecil. Untuk sesaat, ia lupa betapa hancurnya hidupnya semalam. Kamarnya sederhana, ranjang kayu, kelambu tipis, kipas angin yang berputar pelan di langit-langit. Dindingnya tidak dihiasi lukisan mahal seperti hotel, melainkan foto keluarga Arya yang tersenyum hangat. Semua terasa asing, tapi justru menenangkan. Alina keluar kamar dengan langkah ragu. Di ruang depan, Arya sedang duduk bersama ayahnya. Meja kayu tua di hadapan mereka dipenuhi pisang goreng dan kopi. Melihat Alina muncul, Arya segera berdiri. Good morning, ucapnya dengan senyum lebar. Bahasa Inggrisnya masih patah-patah, tapi cukup jelas. Good morning, jawab Alina lirih. Ia merasa canggung, tapi Arya menarik kursi untuknya. Eat, please. No worry. You guessed here, kata ayah Arya dengan suara hangat. Alina duduk pelan. Tangannya gemetar saat mengambil sepotong pisang goreng. Ia mengucapkan terima kasih, lalu mencoba makan. Rasa manis dan hangat makanan sederhana itu membuat air matanya hampir jatuh lagi, bukan karena sedih, tapi karena teringat betapa selama ini ia terbiasa dengan makanan mahal bersama Mihail, tanpa pernah benar-benar merasa kenyang di hati. Arya memperhatikan, lalu mencoba membuka percakapan. You, from Rusia? Tanyanya. Yes, jawab Alina singkat. Why? Alone. Lanjut Arya hati-hati. Pertanyaan itu menusuk. Alina terdiam, menatap pisang goreng di piringnya. Ia ingin bercerita, tapi tenggorokannya terasa tercekat. Akhirnya ia hanya berkata, My boyfriend left me. Arya tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya mengangguk pelan, lalu menambahkan, Here, you Safe. Kalimat sederhana itu, dengan logat Bali yang kental, justru terasa lebih menenangkan daripada semua janji manis Mihail selama bertahun-tahun. Hari-hari berikutnya, Alina mulai terbiasa dengan kehidupan di homestay. Arya sering mengajaknya berjalan-jalan ke pasar tradisional, pura di dekat desa, atau sekadar duduk di pantai sambil melihat matahari terbenam. Ia tidak pernah memaksa Alina bercerita, tidak pernah menuntut, hanya menemani dengan sabar. Suatu sore, mereka duduk di bel-bel bambu dekat sawah. Anak-anak desa berlari-lari sambil tertawa. Alina memperhatikan mereka dengan senyum samar. Bali, beautiful, katanya. Arya menoleh. Yes, but more beautiful if heart happy. Kalimat itu membuat Alina diam. Ia menunduk, mengingat wajah Mihail yang meninggalkannya tanpa rasa bersalah. Air matanya menetes, tapi cepat ia hapus. Arya tidak berkata apa-apa, hanya menyerahkan sebotol air minum padanya. Tindakan kecil itu terasa besar. Namun, bayangan Mihail belum benar-benar hilang. Malam-malam tertentu, Alina terbangun dengan rasa cemas.
Ia memeriksa ponselnya, berharap ada pesan permintaan maaf, tapi yang ada hanya pesan singkat penuh ejekan dari Mikhail. You will crawl back to me. Don't act like you can live without me. Pesan-pesan itu membuat Alina semakin hancur. Ia merasa takut, tapi juga marah. Suatu malam, Arya menemukan Alina duduk di tangga homestay dengan wajah pucat, ponsel di tangan. Ia menatap layar kosong, seperti kehilangan arah. Arya duduk di sampingnya. Problem? Tanyanya lembut. Alina menyerahkan ponsel, menunjukkan pesan-pesan dari Mikhail. Arya membacanya dengan wajah menegang. Walau bahasa Inggrisnya tidak sempurna, ia paham maksudnya. Bad man, katanya akhirnya. Alina terisak. I loved him. For years. And he just threw me away. Arya tidak menjawab. Ia menepuk bahunya pelan, lalu berkata, Not all men same. But now, more important, you strong. You stand. Kata-kata itu sederhana, tapi menusuk hati Alina. Ia sadar selama ini ia terlalu menggantungkan hidupnya pada Mikhail, membiarkan dirinya bergantung pada seseorang yang tidak menghargainya. Keesokan harinya, Alina mencoba membantu di homestay. Ia ikut membersihkan kamar, melayani tamu, bahkan belajar sedikit bahasa Indonesia dari Arya. Awalnya canggung, tapi perlahan ia merasa berguna kembali. Sore itu, saat mereka bersama-sama menjemur spray di halaman, Arya tiba-tiba berkata, You, smile again. Good. Alina menoleh, sedikit malu. Because you help me. Arya tersenyum, lalu menggeleng. Because you help yourself. Namun, kebahagiaan kecil itu tidak berlangsung lama. Seminggu setelah Mikhail pergi, Alina tidak sengaja melihatnya lagi. Ia sedang berjalan di legian bersama perempuan yang sama dari bar malam itu. Mereka bergandengan tangan, tertawa, seolah tidak ada rasa bersalah. Darah Alina mendidih. Ia ingin berlari menghampiri, tapi kakinya menolak. Ia justru berdiri kaku sampai Mikhail akhirnya melihatnya. Tatapan mereka bertemu. Sekilas, Mikhail terkejut, lalu tersenyum miring, seakan mengejek. Still here, katanya dingin ketika mereka akhirnya saling berhadapan. It rocked you fly back to Russia already. Alina gemetar. You destroyed me, Misha. Mikhail tertawa sinis. Oh, come on. Don't be dramatic. I'm just enjoying my life. You so old too. Perempuan di sampingnya menatap Alina dengan tatapan meremehkan, lalu menarik tangan Mikhail untuk pergi. Sebelum berjalan, Mikhail menambahkan, Don't expect me to take you back. Unless you back. Kalimat itu membuat Alina benar-benar runtuh. Ia berlari meninggalkan tempat itu, air matanya jatuh tanpa henti. Malam itu ia kembali ke homestay dengan tubuh gemetar. Arya yang melihatnya langsung panik, tapi Alina tidak bisa menjelaskan banyak, hanya menangis di bahunya. Sejak kejadian itu, Arya semakin protektif. Ia sering menemaninya setiap kali Alina keluar, memastikan ia aman. Walau begitu, ia tetap menjaga jarak, tidak pernah menyatakan perasaan apapun. Baginya, Alina masih rapuh, dan ia tidak mau memanfaatkan keadaan. Di sisi lain, Alina mulai menyadari sesuatu. Setiap kali ia menatap Arya, ada rasa hangat yang berbeda dari sebelumnya. Bukan hanya rasa aman, tapi juga rasa dihargai. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah mungkin ia bisa jatuh cinta lagi? Namun, di dalam hatinya, ketakutan besar masih ada. Bagaimana jika semua pria sama saja? Bagaimana jika ia kembali dikhianati? Pertanyaan itu terus menghantuinya, bahkan saat ia mulai tertawa lagi bersama Arya. Malam itu, sebelum tidur, Alina menatap langit-langit kamar. Ia berbisik pada dirinya sendiri, Aku ingin bertahan. Aku ingin kuat. Tapi, apakah aku siap membuka hati lagi? Pertanyaan itu belum terjawab. Yang ia tahu hanyalah satu, hidupnya di Bali belum selesai, dan sesuatu yang lebih besar sedang menantinya. Mikhail dan Alina baru saja turun dari taksi yang mengantar mereka dari bandara menuju sebuah resort mewah di kawasan Seminyak, Bali.
Langkah mereka tampak mantap, wajah mereka pun masih terlihat cerah. Dari luar, pasangan asal Rusia itu tampak sempurna, dua anak muda dengan tubuh atletis, senyum menawan, dan bahasa asing yang terdengar mencolok di tengah suara khas orang-orang lokal Bali yang menyambut wisatawan. Alina berjalan di samping Mikhail dengan wajah lelah, tapi matanya berbinar setiap kali menoleh ke arah suasana sekitar. Bali adalah impian lamanya. Ia sudah lama ingin melihat langsung pura, sawah berundak, dan pantai yang sering ia lihat di foto-foto media sosial. Baginya, perjalanan kali ini bukan hanya liburan, tapi sebuah pengikat kenangan bersama pria yang selama ini ia percaya sebagai cintanya. Mikhail berbeda. Dari cara ia menggenggam ponsel sejak turun dari taksi, terlihat jelas bahwa pikirannya tidak sepenuhnya tertuju pada Alina. Ia lebih banyak memperhatikan layar, sesekali mengetik pesan, lalu tertawa kecil. Alina sebenarnya sadar, tapi ia berusaha mengabaikan. Ia menenangkan diri dengan berpikir mungkin Mikhail hanya sedang mengurus urusan kerja. Sesampainya di kamar resort, Alina langsung membuka pintu balkon, menghirup udara sore Bali yang hangat. Suara ombak terdengar samar. Ia merasa seperti masuk ke dunia lain, jauh dari hiruk-pikuk Moskow yang dingin dan kaku. Ia menoleh, berharap Mikhail ikut menyambut momen itu, tapi pria itu justru duduk di tepi ranjang, sibuk mengetik pesan di ponsel. "Misha, lihat pemandangannya, indah sekali," kata Alina dengan senyum kecil. Mikhail menoleh sebentar, sekadar mengangguk, lalu kembali ke layar ponsel. Hati Alina menurun, tapi ia berusaha tetap tersenyum. Ia memutuskan mandi, lalu mengajaknya makan malam setelahnya. Malam itu mereka berjalan ke restoran di pinggir pantai. Lampu-lampu temaram. Suara gamelan Bali mengalun pelan. Alina merasa suasana begitu romantis. Namun, bahkan saat mereka duduk berhadapan, Mikhail masih sibuk dengan ponsel. Sesekali ia tertawa kecil, seolah ada sesuatu yang lebih menarik dari obrolan dengan Alina. "Apa yang begitu lucu?" tanya Alina akhirnya, mencoba terdengar santai. "Ah, tidak ada. Teman dari Moskow," jawab Mikhail singkat, tanpa menatap. Alina terdiam. Ia mencoba mengabaikan lagi, menelan kekecewaannya. Tapi jauh di lubuk hatinya, muncul rasa curiga yang makin sulit ia tekan. Hari-hari berikutnya, Alina mulai merasakan jarak yang nyata. Mikhail sering pamit keluar sendirian, dengan alasan ingin melihat bar, atau bertemu teman baru. Alina beberapa kali mencoba ikut, tapi Mikhail selalu mencari alasan agar ia tetap di hotel. Suatu malam, Alina memutuskan untuk mengikuti perasaannya. Ia keluar diam-diam dari kamar hotel setelah Mikhail pergi. Dengan hati-hati, ia mengikuti dari jauh. Tak butuh waktu lama sebelum ia melihat sesuatu yang menghancurkan hatinya. Di sebuah bar di daerah Kuta, Mikhail tampak tertawa lepas sambil memeluk seorang perempuan berambut pirang, turis asing juga. Wajahnya jelas-jelas memperlihatkan ketertarikan, dan tangannya sama sekali tidak menyembunyikan rasa itu. Alina berdiri kaku. Rasanya dadanya ditusuk berkali-kali. Seluruh tubuhnya gemetar. Dunia yang ia bangun bersama Mikhail selama bertahun-tahun seolah runtuh di depan matanya. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia ingin berlari menghampiri, menampar Mikhail, atau berteriak, tapi kakinya tak mau bergerak. Ia justru mundur, perlahan meninggalkan tempat itu dengan tubuh lemas. Malam itu ia tidak bisa tidur. Di dalam kamar hotel, ia duduk di lantai, memeluk lutut, menangis sampai matanya bengkak. Ponselnya bergetar beberapa kali, tapi ia tidak sanggup membacanya. Di kepalanya hanya ada satu pertanyaan, mengapa? Pagi harinya, Mikhail pulang dengan wajah tanpa rasa bersalah. Bahkan ketika melihat Alina duduk di balkon dengan wajah sembab, ia hanya berkata singkat, "Kau terlalu sensitif, Lina. Aku hanya bersenang-senang. Jangan terlalu serius." Jawaban itu membuat Alina bangkit, menatapnya dengan mata merah. "Semenjak kapan pengkhianatan disebut bersenang-senang, Misha?" Suaranya bergetar. Mikhail justru tertawa kecil, lalu meraih rokok dari saku celana. "Kau harus belajar menikmati hidup. Kau terlalu banyak drama."
Pertengkaran pun pecah. Suara keras mereka terdengar sampai keluar kamar. Alina menumpahkan semua sakit hatinya, sementara Mikhail menanggapinya dengan dingin, bahkan cenderung mengejek. Hingga akhirnya, dalam satu kalimat yang menusuk, Mikhail berkata, "Kalau kau tidak suka, pulanglah sendiri ke Rusia. Aku tidak butuh perempuan cengeng di liburanku." Kata-kata itu menghancurkan Alina lebih dari apapun. Ia terduduk, tidak percaya pria yang selama ini ia cintai tega berbicara begitu. Mikhail kemudian mengemasi beberapa barangnya, meninggalkan kamar hotel, dan benar-benar pergi. Alina hanya bisa menangis. Ia merasa sendirian di negeri orang, tanpa teman, tanpa keluarga. Semua uang dan dokumen pentingnya masih ada, tapi hatinya seolah kosong. Ia tak tahu harus kemana. Hari itu, dengan langkah gontai, ia keluar dari hotel, menelusuri jalanan kecil di Seminyak. Matanya sembab, rambutnya berantakan. Beberapa orang lokal memperhatikan, tapi tak ada yang berani menghampiri. Hingga ia tiba di sebuah warung kecil di pinggir jalan, di mana seorang pria Bali parubaya sedang duduk sambil tersenyum ramah. Pria itu menawarinya minum. Alina ragu, tapi akhirnya menerima segelas air mineral. Ia duduk sebentar, mencoba menenangkan diri. Dari situ, seorang pemuda bernama Arya muncul, anak dari pemilik warung sekaligus pengelola homestay sederhana tak jauh dari sana. Arya memperhatikan Alina, lalu dengan bahasa Inggris terbata, ia bertanya apakah Alina baik-baik saja. Tatapan tulusnya membuat Alina sedikit tenang. Ia tidak menjelaskan semuanya, hanya mengatakan bahwa ia sedang ada masalah dengan pasangannya. Arya tidak banyak bertanya, hanya menawarkan tempat beristirahat di homestay keluarganya jika Alina merasa tidak nyaman kembali ke hotel. Alina ragu, tapi tubuh dan hatinya terlalu lelah. Ia pun menerima tawaran itu. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak tiba di Bali, Alina merasa sedikit aman meski jauh dari rumah. Ia tidak tahu bahwa pertemuan singkat dengan Arya akan menjadi awal dari kisah baru dalam hidupnya. Kisah yang penuh luka, tapi juga membawa secercah harapan. Hujan turun deras malam itu. Suasana di Bali yang biasanya hangat terasa dingin dan penuh ketegangan. Alina duduk di kamar kecil rumah saudara Arya, wajahnya pucat, matanya sembab. Sejak Arya dibawa polisi, ia tidak bisa berhenti menangis. Baginya, dunia sudah jungkir balik. Di satu sisi, ia tahu Arya adalah orang baik, pelindungnya, dan satu-satunya tempat ia merasa aman. Tapi tuduhan polisi membuatnya goyah. Apa benar Arya tidak pernah terlibat dengan Mikhail? Apa mungkin selama ini Arya menyembunyikan sesuatu yang lebih besar lagi? Pagi berikutnya, Alina memberanikan diri pergi ke kantor polisi dengan bantuan ayah Arya. Ia memohon untuk bertemu. Setelah menunggu lama, akhirnya Arya keluar, masih dengan borgol di tangannya. Wajahnya tenang meski ada lelah yang jelas. "Alina," suaranya pelan. Air mata Alina langsung jatuh. "Arya, tell me the truth. Did you really work with Mikhail?" Arya menatap matanya dalam. "No more. I never. I figured him. But he's strong. He used people, used system. Now, he used me." Alina percaya. Dari tatapan mata Arya, ia tahu lelaki itu tidak berbohong. Polisi tidak membiarkan mereka bicara lama. Arya dibawa kembali ke sel. Alina merasa semakin putus asa. Malam itu, ia menerima pesan dari nomor asing. "If you want to save Arya, meet me tomorrow. Alone." Lokasinya tertera, sebuah gudang tua dekat pelabuhan. Awalnya Alina ragu, tapi akhirnya ia memilih pergi. Ia tahu ini jebakan, tapi ia juga tahu hanya Mikhail yang bisa menjawab semua pertanyaan. Gudang tua itu gelap dan basah, bau garam laut menusuk hidung. Mikhail sudah menunggu dengan senyum sinis. Dua orang suruhannya berdiri di belakang. "Alina, finally, I know you will come," katanya. Alina berdiri dengan tubuh gemetar. "Let Arya go. He has nothing to do with this." Mikhail tertawa kecil. "Nothing to do? He is the reason you left me. He betrayed me years ago.
You think he will forgive her? Alina menggenggam tangannya kuat-kuat. You are the one who destroy everything. Not him. Not me. You. Mikhail menatapnya dingin. Enough. You will come back with me. Or I destroy him, his family, his village. Chose. Air mata Alina jatuh. Ia benar-benar terjepit. Tapi sebelum ia menjawab, suara keras terdengar dari luar gudang. Polisi! Jangan bergerak! Pasukan bersenjata masuk. Lampu sorot menyala. Mikhail dan anak buahnya panik, mencoba kabur, tapi cepat ditangkap. Di tengah kekacauan itu, Arya juga muncul. Tangannya tidak lagi terborgol. Alina terkejut. Arya! Arya berlari menghampirinya. It's okay. You suffer now. Alina memeluknya erat. I don't understand. You were arrested. Arya menarik napas dalam. Yes, but you were with police. All this, plan to chat Mikhail. They use me, I agree. That's why I didn't tell you before. If you know, you in danger. Alina membeku. Jadi semua ini adalah rencana. Tuduhan penangkapan, semua ketegangan, ternyata bagian dari operasi besar. Mikhail berteriak saat dibawa polisi. Tis not over, Arya. Tis not over. Suaranya bergema, lalu hilang ditelan hujan malam. Setelah semua tenang, Alina dan Arya duduk di tepi pelabuhan. Hujan mulai reda, hanya sisa rintik. Alina menatap Arya dengan mata masih basah. Why you didn't trust me with the truth? Arya menunduk. Because I afraid. If you know, maybe you live. Maybe you hate me. I don't want to lose you. Alina menggenggam tangannya erat. I almost hate you because you hid everything. But, I understand now. You protect me. Arya menatapnya lama. So, what now? You go back Rusia. Or stay. Alina tersenyum tipis. Rusia doesn't feel like home anymore. But here, with you, with your family, with Bali, I feel alive again. Arya terdiam sebentar, lalu tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya setelah semua kekacauan, ia merasa ada cahaya harapan. Hari-hari setelah itu berjalan lebih damai. Mikhail dibawa ke Jakarta untuk proses hukum. Polisi berterima kasih pada Arya dan Alina atas keberanian mereka. Desa kembali tenang. Alina perlahan menata hidupnya. Ia mulai membantu di homestay, belajar bahasa Indonesia sedikit demi sedikit, dan mencoba melebur dengan warga sekitar. Meski trauma belum hilang sepenuhnya, ia merasa lebih kuat. Arya selalu ada di sampingnya. Kadang mereka tidak banyak bicara, hanya duduk berdua di tepi pantai, memandang matahari terbenam. Tidak ada janji besar, tidak ada kata-kata manis berlebihan, hanya kehadiran yang nyata. Suatu sore, saat matahari tenggelam, Alina menoleh pada Arya. Do you think we deserve happiness after all this? Arya tersenyum samar. Yes, because we fixed for it, and we chose it. Alina mengangguk pelan. Ia tahu perjalanan mereka masih panjang. Ada luka yang harus disembuhkan, ada kenangan yang mungkin sulit dilupakan. Tapi setidaknya, mereka tidak lagi sendirian. Malam itu, suara gamelan dari pura kecil terdengar lembut. Desa menyambut upacara adat. Alina ikut menonton bersama warga, senyumnya tulus. Di matanya, Bali bukan lagi sekadar tempat ia ditinggalkan, tapi tempat ia menemukan cinta dan rumah baru. Di sudut pandang Arya, melihat Alina tertawa bersama anak-anak desa, ia tahu satu hal. Semua risiko, semua rasa sakit, semua pertaruhan nyawa, akhirnya terbayar. Dan di hati mereka berdua, satu hal pasti, meski perjalanan mereka penuh air mata dan ketakutan, mereka akhirnya menemukan arti kebersamaan yang sesungguhnya. Tamat.